Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Perkenalkan saya Denli Pritania, Guru Bahasa Inggris dari SMA Negeri 25 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Bapak Ibu, sebagai seorang guru, terkadang saya terpikir, sebenarnya peran kita sebagai guru apa saja sih? Apakah kita hanya mengajar di depan kelas? Apakah kita hanya memberikan tugas dan menunggu tugas itu selesai untuk kita nilai? Dan kemudian kita menentukan siapa anak yang berhasil dan siapa yang belum berhasil. Saya sering berpikir, sebenarnya kita punya peran yang lebih dari itu. Jika mengingat tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, saya terinspirasi tentang kata-kata beliau di mana pendidikan itu selayaknya adalah menuntun segala kodrat murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Bapak Ibu, di video kali ini izinkan saya untuk berbagi praktik baik strategi 4 draft dalam penulisan teks eksposisi analitis, di mana saya ingin menonjolkan peran sebagai guru di sela pemberian tugas itu. Bagaimana strategi ini memberikan murid kesempatan untuk belajar sesuai dengan capaian kemampuannya saat ini, memanage dirinya dan belajar untuk belajar. Selamat datang di SMA Negeri 25 Batam. Beginilah suasana pagi yang asri dan serba hijau di sekolah kami. Bapak Ibu, mari ikuti perjalanan saya dalam menerapkan strategi 4 draft di beberapa kelas 12 yang saya ampu pada mata pelajaran Bahasa Inggris tingkat lanjut, baik di kelas standar maupun kelas terbuka seperti ini. Di awal pembelajaran, saya mengajak murid untuk bersama-sama memahami tujuan pembelajaran kali ini, yaitu memproduksi sebuah teks eksposisi analitis. Nah, kami menyepakati rentang waktu serta tahapan apa saja yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tersebut. Barulah kita mulai dengan draft 1, di mana murid diajak untuk bereksplorasi dan menentukan judul dan tesis untuk teks eksposisi analitis yang akan disusun. Selanjutnya, kita masuk ke draft 2, di mana tesis atau pernyataan yang sudah ditentukan tadi harus dikembangkan dengan argumen pendukung, berisi pendapat, elaborasi, dan juga fakta dari internet. Disinilah saya mengambil peran sebagai penuntun untuk memastikan bahwa murid-murid benar-benar mengutip dengan baik. Kemudian ditutup dengan kesimpulan serta rekomendasi atau saran. Setelah jadi semuanya, kita masuk ke draft 3 yang menurut saya merupakan draft paling panjang karena penuh dengan revisi. Disinilah murid-murid belajar memperbaiki apa yang masih kurang dan memastikan keselarasan konten untuk karya mereka. Dan ini dia draft 4, di mana saya memberi kebebasan kepada semua murid untuk menggunakan berbagai aplikasi dan mengetik rapi draft yang ada di buku, serta mendesain sendiri bagaimana tampilannya nanti di hasil akhir sebelum di print out. Tentu saja yang saya lakukan selama proses draft 4 ini adalah menjadi teman belajar murid-murid dalam proses editing. Saya selalu memotivasi murid-murid bahwa apapun karya yang mereka hasilkan haruslah karya terbaik dan patut untuk mereka banggakan. Melalui strategi 4 draft ini, saya berusaha menerapkan diferensiasi proses di dalam pembelajaran. Karena saya yakin bahwa setiap murid itu sebenarnya mampu mencapai tujuan pembelajaran. Namun, kapasitas masing-masing murid itu berbeda dan butuh waktu yang berbeda pula. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh kita sebagai guru untuk memfasilitasi perbedaan ini? Ya ada di sini, hadir di tengah anak-anak dan menjadi penyemangat mereka untuk tetap belajar melalui proses. Ada lagi? What do you want to show me? Salah, udah. Yeay, coba. Iya.
Tentunya saya menyadari bahwa saya yang seorang diri jika harus menuntun 160 anak di saat yang sama akan menjadi tantangan yang besar. Tapi itu tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan diferensiasi proses. Karenanya saya menggunakan tabel progres ini Bapak Ibu. Tabel progres yang akan menjadi panduan untuk mengetahui ada di mana anak saya saat ini dan mereka akan menuju kemana serta butuh apa. Nah, Bapak Ibu, selain menuntun perjalanan murid saya mencapai tujuan pembelajaran, saya juga mengajak murid-murid untuk menyusun rubrik penilaian. Sehingga murid-murid tahu kriteria apa saja yang dibutuhkan untuk mendapatkan nilai tertentu pada hasil karya mereka. Setelah rubriknya jadi, saya mengajak murid-murid untuk mencoba memberikan penilaian pada salah satu hasil karya temannya yang sudah di print out seperti ini, sehingga penilaian bersifat lebih objektif dan valid. Give applause for those who have finished draft 4. Tangan tuh yang draft 4, ya. Yay! Okay, some of your works in here. I filed your work here. Bapak Ibu, inilah beberapa karya terbaik murid-murid yang sudah melewati 4 tahap draft penulisan eksposisi analitis. Saya merasa senang dan bangga sekali dengan karya terbaik dari murid-murid tercinta. Okay, everyone, I think that's it. Tepuk tangan untuk kita semua. Menurut Leli, strateginya itu kan ada 4. Nah itu tuh bisa membuat kita bisa kerjanya lebih terarah gitu, terstruktur, bisa tepat waktu juga. Saya ini lebih efektif menulis karena kita jadi tahu tahap dari mana dulu kita, dari pengenalan hingga ke produk akhir dan presentasi. Kita bisa mendapatkan waktu untuk membuat yang lebih bagus. Karena kita bisa mengoreksi kesalahan kita dan membuatnya lebih bagus lagi. Sangat baik sekali untuk kemajuan pembelajaran agar bisa mengoreksi hal-hal yang mana kurangnya. Sangat bagus, Miss. Alasannya karena dengan dibagikan dengan beberapa draft ini memudahkan siswa untuk mengetahui status mereka berada. Strateginya sangat memudahkan karena juga dibagi draft-draft 1 sampai 4 dan juga di draft itu dijelaskan kita itu tiba di mana. Jadi melalui strategi itu kita jadi tahu kesalahan kita, apa kekurangan kita. Memudahkan kita mengerjakannya karena telah disusun beberapa draft, jadi teratur dan bagus. Cara nulisnya lebih teratur gitu, berlangkah-langkah, jadi lebih terstruktur, terus bisa lebih hasilnya jadi lebih bagus gitu. Demikianlah sedikit pengalaman dan praktik baik yang dapat saya bagikan di video kali ini. Harapan saya dengan adanya strategi 4 draft, saya dapat menciptakan pembelajaran yang lebih berpihak pada murid, memberikan kesempatan kepada murid-murid untuk belajar dari pengalaman belajar, sehingga apapun yang dihasilkan merupakan karya terbaik mereka dan mereka lebih menyukuri apa yang diserahkan sebagai karya kepada guru-guru di akhir tugas tersebut. Bapak Ibu, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.